Halo para orang-orang lemah ketika cebok masih pakai tangan kiri, kayak saya dong pakai kaki. Pada kesempatan kali ini, izinkan Daku merangkum sebuah film yang berbau-bau pembunuhan dan bagaimana cara polisi mengungkap kasus ini. Maka dari itu tidak usah berlama-lama karena saya akan berangkat ke Palestina bersama dengan pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Awal kisah di kota bagian Tamil, yaitu kota Tiruchi, memperlihatkan dua orang polisi yang sedang berpatroli sambil berbincang-bincang membahas masalah kehidupan masing-masing. Tiba-tiba guys, mobil yang mereka kendarai mogok di tengah hutan. Sebagai senior, ia pun meminta rekannya untuk memeriksanya, sedangkan ia akan buang air kecil. Namun, tiba-tiba dia dikejutkan, sesosok yang sekilas seperti penampakan Kunti. Ya, au. Namun bukan itu, melainkan sesosok mayat wanita yang terikat di bawah pohon. Dengan jantung yang hampir copot, polisi itu pun langsung melaporkan kejadian ini. 2 jam kemudian datanglah polisi yang bernama Ramkumar. Faktanya, dengan melihat kondisi korban dengan posisi tangan dan kaki yang terikat dan ada bekas jeratan di lehernya, jelas ini bukan korban yang pertama, melainkan korban yang kedua dari orang yang sama. Loh. Keesokan harinya, kita berpindah ke kota lain di Chennai. Seorang yang bernama Prakas, yang baru saja dilantik menjadi wakil inspektur polisi. Sebenarnya guys, Prakas tidak berniat untuk menjadi seorang polisi. Namun ini semua tuntutan dari ayah dan keluarganya. Di hari pertama, Prakas bertemu komisaris polisi yaitu Ladu Singh, yang langsung memerintahkannya untuk bertemu inspektur polisi yang bernama Logan Nathan. Kita sebut saja Logan, yang nantinya akan membimbing Prakas. Logan merupakan polisi senior yang sudah bekerja selama 30 tahun. Mempunyai watak yang keras, serius, namun sedikit arogan. Itu dibuktikan saat Logan dituntut untuk memberikan arahan ke para juniornya. Namun alangkah menggoblokkannya karena Logan sendiri tidak memberi arahan sedikit pun, melainkan menyuruh mengisi absennya sendiri dan memerintahkannya untuk keluar. Awalnya Logan enggan untuk membimbing Prakas karena menurutnya ini akan memperlambat kinerjanya. Dan dia bisa sampai di posisi ini karena kerja keras dan tanpa bantuan orang lain. Namun begitu, Logan tetap harus menjalankan perintah atasannya. Di tengah perbincangan, Inspektur Ladusi mendapatkan kabar dari Departemen Dalam Negeri agar mengambil alih kasus yang viral di Turuci, kasus pembunuhan yang telah kita lihat di awal film. Maka dari itu, Ladu Singh memerintahkan Logan menyelidiki kasus ini yang akan ditemani oleh Prakas agar Prakas dapat mengamati dan belajar. Tentu saja ini akan menantang, karena ini adalah kasus pertama bagi Prakas. Setelah itu mereka berangkat, ditemani poluan yang juga akan membantunya yang bernama Vina. Sesampainya di kota bagian Tamil yaitu di Turuci. Di sana mereka telah ditunggu oleh kepala polisi yang bernama Marimutu. Kita sebut saja Uncle Mutu. Awalnya guys, Uncle Mutu tidak menyadari Prakas adalah seorang polisi. Karena Prakas tidak memanjangkan kumisnya seperti polisi India pada umumnya. Di India, selain seragam polisi, kumis dianggap sebagai simbol ketampanan dan kewibawahan. Setibanya di kantor, mereka bertemu dengan Inspektur Ramkumar yang menjelaskan sedikit tentang kasus yang akan mereka tangani. Sebenarnya, Ramkumar enggan kalau kasus ini diberikan kepada orang lain. Itu karena sama saja menganggap kinerja polisi Turuci tidak becus dalam menyelesaikan kasus di kotanya sendiri. Setelah menerima penjelasan dari Ramkumar, mereka bergegas menuju kamar jenazah untuk melihat kondisi korban. Sesampainya di sana, dokter forensik menjelaskan penyebab kematiannya, yaitu sesak napas karena dicekik. Diasumsikan dari tanda jeratan di lehernya. Akan tetapi, pada umumnya dalam kasus pencekekan, bekas sayatan melintang di belakang leher. Namun anehnya di dalam kasus ini, bekas sayatan berada di depan, yang kemungkinan pembunuhnya berdiri di depan korban, lalu mencekiknya dengan tali. Dan luka yang diberikan sangatlah dalam, seperti digorok oleh senjata tajam, yang berarti pelakunya bertubuh besar dan memiliki tenaga yang kuat. Dan setelah itu, sebagai pembimbing, Logan meminta Prakas untuk masuk dan melihat kondisi korban. Dengan begitu, dia bisa belajar. Akan tetapi guys, sebagai polisi baru, Prakas tak mampu menahan rasa mual yang dia alami.
Pada malam itu juga Logan memerintahkan Prakas untuk pulang saja, karena tidak mau membuang-buang waktu untuk membimbingnya. Karena dia kesini untuk menyelesaikan sebuah kasus. Mendengar hal itu, Prakas terdiam, namun enggan untuk kembali dan akan melanjutkan tugasnya. Selanjutnya mereka diantar ke hotel yang bernama Krishna Park untuk beristirahat. Di kamar hotel, Prakas mempersiapkan berkas dan buku sebagai referensi, dan tak lupa meletakkan lencana penghargaan penembak terbaik di akademi. Akan tetapi, menurut Logan semua itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena menurutnya banyak polisi yang pensiun tanpa menggunakan pistolnya, bukan karena mereka tidak tahu menembak, tapi tak berani menarik pelatuknya. Dan buku-buku ini tidak mengajarinya agar tidak muntah saat melihat mayat. Mendengar hal itu, Prakas memilih keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya, dan tak sengaja bertemu dengan Vina. Di atap hotel mereka berbincang, dan Prakas menceritakan hal yang baru saja ia alami. Pada keesokan harinya, Prakas dan Logan menuju ke tempat kejadian perkara. Setibanya di sana, Logan menyuruh Prakas untuk menyimpulkan dari berkas perkara. Namun apa yang disampaikan Prakas tak sesuai dengan apa yang Logan harapkan. Karena menurutnya bukti fisik tidaklah cukup untuk mengungkap sebuah kasus. Bisa juga dari tempat kejadian perkara. Dan kalau ingin mengetahui karakter seseorang pembunuh, kamu harus mempelajari pembunuhan itu. Maka dari itu, Logan memerintahkan Prakas memperagakan kondisi korban saat ditemukan, di mana posisi korban saat itu dengan kaki, tangan dan rambut ditarik dan diikat, yang otomatis kepalanya menghadap ke atas, yang menandakan adanya kontak mata antara korban dan si pembunuh, seolah-olah pelaku menganggap dirinya tinggi, kuat, berkuasa, tampan dan pemberani. Begitu sebaliknya, korban akan menganggap dirinya rendah dan lemah. Jadi motif dari semua ini bukanlah karena uang dan konflik, melainkan hanya untuk membunuh saja, karena korban hanyalah orang random yang dijadikan pelampiasan dari rasa dendamnya kepada orang lain. Tepat pada saat itu, datanglah Uncle Mutu yang mengabarkan bahwa korban lain telah ditemukan, yang merupakan korban yang ketiga. Diketahui, korban adalah salah satu tenaga pengajar di salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Mengetahui hal itu, Prakas bergegas ke LSM tersebut guna untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Di malam hari sebelum kejadian, korban hendak pulang ke rumah setelah selesai mengajar. Namun sepeda motor yang biasa digunakan tidak bisa dinyalakan. Dengan informasi itu, Prakas berasumsi kalau sepeda motor korban pasti dititipkan di bengkel terdekat. Dan di saat itu juga, Prakas meminta Uncle Mutu untuk mencari informasi, nomor dan warna kendaraan yang korban gunakan. Setibanya di bengkel, Prakas menanyakan perihal apakah semalam ada seorang gadis yang datang untuk memperbaiki motor. Namun dia mengatakan tidak ada, karena ini adalah gudang mobil. Pada saat itu juga, Uncle Mutu mendapatkan SMS kalau nomor polisi kendaraan yang dia cari adalah 3593. Tiba-tiba guys, mereka dikagetkan dengan pistol mainan. Ternyata itu suara mobil yang hendak mundur, dan terlihatlah motor yang mereka cari. Dan sontak menimbulkan kecurigaan mereka. Dengan panik, pekerja bengkel mengatakan kalau kemarin dia bekerja jam 6 pagi sampai sore saja, yang kemungkinan bosnya lah yang mengetahui tentang motor itu. Kemudian Prakas memerintahkannya agar menelpon bosnya agar datang secepatnya. Sembari menunggu, Prakas berkeliling untuk melihat keadaan di tempat itu. Alangkah terkejutnya, Prakas menemukan senapan laras panjang yang biasanya digunakan untuk berburu. Setelah bosnya datang, dia menjelaskan kalau benar gadis itu datang untuk memperbaiki motornya. Namun untuk mengerjakannya, itu cuma bisa besok pagi. Dan lantas gadis itu menitipkan motornya, kemudian pergi. Namun Prakas tidak serta-merta mempercayai perkataannya, dan memeriksa bekas hentakan senapan angin yang ada di dada si pria itu. Ditambah lagi, pria itu tidak mempunyai lisensi untuk kepemilikan senapannya. Akan tetapi guys, pria itu mempunyai alibi yang kuat, karena semalaman dia pergi berburu kelinci liar dengan teman-temannya. Untuk membuktikannya, Uncle Mutu menghubungi penjaga hutan, karena untuk masuk ke lokasi itu harus ada izin darinya. Memang benar karena semalaman mereka di sana. Di sisi lain, Logan berbicara kepada komisaris kepolisian yang ada di sana bahwa beberapa hari ke depan dia akan membutuhkan 40 petugas yang berkemampuan dan bersenjata dan 10 kendaraan patroli. Dan semua itu harus siap di bawah perintahnya mulai besok pagi. Menurutnya, kita harus mengantisipasi apa yang akan dilakukan pelaku berikutnya.
ketimbang kita harus beraksi hanya pada saat pembunuhan terjadi. Pembunuhnya mungkin bisa jadi di antara kita, karena tidak ada motif dari si pembunuh. Ibarat setelah kau menghisap sebatang rokok surya, kau pasti merasa ingin segera merokok lagi, seperti air yang tidak akan pernah kering. Membunuh adalah kecanduan baginya. Setelah semuanya disetujui, di malam hari mereka segera berpatroli dengan melepas semua atribut-atribut kepolisian agar nantinya tidak timbul kecurigaan. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang gadis yang berniat untuk membuang sampah, sembari berbincang-bincang dengan ibunya lewat telepon. Tiba-tiba saja, dia dikagetkan dengan bunyi alarm mobil di seberang jalan. Namun tiba-tiba muncullah seseorang pria yang bertubuh besar di belakangnya. Beberapa saat kemudian, saat melakukan patroli, Logan mendapatkan telepon dari Vina yang mengabarkan baru saja menerima pengaduan kalau ada gadis yang hilang di jalan Reta Faikal. Dengan insting yang kuat dan melihat semua lokasi korban yang ditemukan, Logan langsung menanyakan ke Uncle Mutu apakah ada hutan atau ladang di dekat jalan Reta Faikal dalam radius 5 km. Uncle Mutu menjawab cuma ada perkebunan tebu, dan mereka pun bergegas ke sana. Dan ternyata mereka tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan, kecuali dua sejoli yang sedang ike-ike kimochi. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Logan mendapatkan kabar bahwa ada seorang gadis yang ditemukan tewas di dekat Olayur. Saya pun tidak tahu itu di mana, yang pastinya di tengah hutan. Alangkah terkejutnya lagi ketika Uncle Mutu baru saja mendapatkan kabar dari istrinya bahwa putri sematawayangnya telah menghilang, dan ciri-ciri anaknya mempunyai tanda tahi lalat di bawah kelingking kanannya. Ketika Prakas memeriksanya, dan ternyata itu adalah anak dari Uncle Mutu. Dalam sekejap, hati seorang ayah hancur sehancur-hancurnya. Yang seharusnya dikhawatirkan terjadi ke orang lain, malah anaknya sendiri yang menjadi korban. Dari semua pembunuhan yang terjadi, tidak ada bukti dan saksi yang bisa mengarahkan ke arah pelaku. Logan mengasumsikan mungkin ini bukan pembunuhan pertama secara berturut-turut yang dilakukan oleh si pembunuh. Bisa jadi pelaku sudah melancarkan aksinya dalam beberapa tahun yang lalu. Segera Logan menghubungi Vina agar memeriksa berkas kasus yang mirip seperti kasus ini, baik yang sudah walaupun belum terpecahkan. Setelah seharian memeriksa berkas kasus yang ada, mereka tidak menemukannya, bahkan selama 10 tahun terakhir. Akan tetapi guys, Prakas teringat dari buku yang pernah ia baca, bahwa ada beberapa kasus di mana para pembunuh berhenti secara tiba-tiba dan melanjutkan lagi setelah 20 atau 30 tahun lagi. Lantas Vina berkata, kenapa bisa begitu? Dan disambung lagi oleh Logan, karena apa yang dia dapatkan secara emosional setelah membunuh telah dia dapatkan dari hal lain atau orang lain. Namun ketika itu hilang, maka si pembunuh akan memulainya lagi. Dan kurasa kita akan kembali ke 20 tahun yang lalu. Setelah sepanjang hari memeriksa, Prakas menemukan berkas dari tahun 1971 sampai 1979. Tahun itu terjadi total 9 pembunuhan dengan kasus yang sama, namun lokasi atau alamat korban tidak tertera dalam berkas itu. Akan tetapi, ke-9 kasus ini ditangani oleh orang yang sama, yaitu Inspektur John Sebastian. Tanpa berpikir panjang, Logan menuju alamat Inspektur John Sebastian guna untuk mencari informasi lebih lanjut. Setibanya di alamat yang dia tuju, rupanya Inspektur John sudah lama meninggal dikarenakan serangan jantung di tahun 1974. Logan merasa aneh kepada tingkah laku Kennedy, karena baru saja kehilangan istrinya 3 bulan yang lalu dan besok adalah ulang tahun pernikahannya yang faktanya sudah 30 tahun mereka menikah. Itu sama saja dengan rentang waktu jeda pembunuhan berantai ini dan terjadi lagi di 3 bulan terakhir. Di sisi lain, Prakas melihat semua foto-foto korban yang tampak mempunyai titik luka di bagian lehernya, lantas menanyakan kepada dokter forensik perihal luka itu. Dan diketahuilah bahwa itu adalah memar akibat pukulan di bagian titik saraf yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran 10-15 menit, yang berarti si pelaku sudah mempelajarinya hal tersebut.
yang tentunya 30 tahun yang lalu untuk mendapatkan informasi atau ilmu hanyalah merujuk pada buku saja. Lantas mendengar hal itu, Prakas menuju perpustakaan tua dan mencari buku yang membahas tentang hal itu, yang diterbitkan sebelum tahun 1979. Setelah menemukannya, Prakas lanjut memeriksa siapa saja yang meminjam buku tersebut. Dan ternyata, pelaku yang selama ini mereka cari yang bernama Kennedy, yang tak lain adalah anak dari Inspektur John yang baru saja dijumpai oleh Logan. Maka dari itu, untuk mencari bukti yang konkret, Prakas ditugaskan untuk mengintai, berpura-pura menjadi tetangga Kennedy, yang kebetulan rumah yang ada di samping Kennedy disewakan. Singkat cerita, di malam harinya, Prakas terus memantau gerak-gerik Kennedy. Tepat jam 10.30 malam, Kennedy keluar rumah dengan mengendarai mobilnya. Mobil patroli yang ditugaskan untuk membuntuti Kennedy tidak bisa dinyalakan. Setelah 3 jam kehilangan jejaknya, mereka kembali menemukan Kennedy. Yang saya pertanyakan, kemana saja Kennedy selama 3 jam terakhir? Namun setelah mereka menginterogasinya dan memeriksa kendaraannya, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Di sisi lain, Prakas yang ditugaskan untuk mencari barang bukti di rumah Kennedy, hasilnya juga sama, tidak ada bukti yang didapatkan kecuali satu ruangan yang tergembok. Ketika Prakas berniat untuk membukanya, tiba-tiba Kennedy keburu datang dan Prakas dituntut untuk menjadi ninja Hattori. Dan nyatanya keesokan harinya mereka kembali menemukan mayat. Yang mengejutkannya lagi, polisi mengatakan kalau mereka telah menemukan pelakunya. Lah, yang dimana pelaku mengakui semua perbuatannya dengan barang bukti perhiasan dan sidik jari pelaku. Ini sama sekali tidak relate dari kasus-kasus sebelumnya yang mana tidak ada motif si pembunuh apalagi untuk merampok korbannya. Dan ternyata guys, yang menangkapnya adalah Inspektur Ramkumar dengan sombongnya mengatakan, kenapa kalian masih di sini? Kenapa tidak pulang saja ke Chennai? Tolong minggir, kalian menghalangi jalanku. Namun Logan tidak yakin akan semua ini, mungkin saja ini sebuah permainan. Keesokan harinya, di siaran berita nasional mengabarkan kalau terdakwa pembunuhan berantai itu dinyatakan meninggal dunia tadi pagi dan sempat dirawat di rumah sakit karena telah melakukan percobaan bunuh diri. Lah, sangat membagongkan sekali. Mendengar itu, mereka bertiga memutuskan untuk tinggal sampai mereka menangkap siapa pelaku sebenarnya. Singkat cerita, Logan dan Prakas terus membuntuti Kennedy hingga masuk ke sebuah minimarket karena mereka yakin dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Di dalam minimarket, Kennedy menghampiri Prakas dan langsung mengajaknya bersalaman karena sebelumnya mereka tidak sempat berkenalan. Dan Kennedy mengatakan sepertinya kau sedang mencari sesuatu. Dengan gugup Prakas menjawab sedang mencari makanan untuk makan malamnya. Dan sebagai tetangga yang baik, Kennedy mengajak Prakas untuk makan malam di rumahnya. Sekeras apapun Prakas menolak ajakan itu, Kennedy tetap memaksanya. Sebelum berangkat, Kennedy menerima telepon dari anaknya yang bernama Freddy yang kuliah di luar negeri. Dan Kennedy sangatlah menyayangi anak semata wayangnya. Sesampainya di rumah Kennedy, Prakas merasa sedikit was-was, takut sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Setelah Prakas melihat Kennedy sibuk di dapur, dia lantas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan memeriksa ruangan yang dia curigai tempo hari. Ternyata ruangan itu merupakan darkroom atau tempat percetakan foto jadul. Dan menemukan bukti salah satu foto korban yang terselip di belakang bingkai foto. Dan tiba-tiba datanglah Kennedy yang langsung mencekiknya dan baru mengetahui lah kalau Prakas adalah seorang polisi. Akan tetapi terdengar suara bel di luar yang menandakan ada orang lain. Dengan cekatan Kennedy memukul leher Prakas agar dia pingsan sementara waktu. Dan ternyata yang datang adalah Logan yang mulai curiga sesuatu hal terjadi pada Prakas. Dan langsung menodongkan pistol ke wajah Kennedy. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata foto yang ada di dinding tersebut merupakan foto korban pembunuhan 30 tahun yang lalu. Dan Kennedy mengakui perbuatannya. Dan kita flashback di masa lalu Kennedy muda. Dan ternyata alasan dia melakukan semua ini tak lain karena ayahnya yang obsesif terhadap kebersihan dan kesempurnaan. Maka sedikit saja kesalahan, dia tidak akan segan-segan memukul dan mencambuk Kennedy. Namun sekeras apapun Kennedy melakukan hal yang terbaik, dia pernah bisa memenuhi standar kesempurnaan ayahnya.
இன்னும் கொஞ்சம் பத்தாதே. Pada saat Kennedy bolos sekolah, dia memutuskan untuk menghisap ganja untuk menghilangkan sejenak beban dalam hidupnya. Namun naasnya, dia ketahuan oleh gurunya lalu berniat untuk melaporkan ke ayah Kennedy. Akan tetapi, sekeras apapun dia memohon agar tidak sampai ke telinga ayahnya, namun tidak dihiraukan sama sekali. Dengan gelap mata, Kennedy lantas memukul kepalanya dengan batu dan tak sengaja membuatnya tewas. Singkat cerita, di malam hari, datanglah ayah Kennedy yang marah-marah karena dialah yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang barusan terjadi. Rekannya pun berkata kalau mustahil mendapatkan pelakunya karena tidak ada motif, bukti, ataupun saksi. Yang mana kasus ini membuatnya stres dan memilih minuman berbatu atau minuman keras untuk menenangkan pikirannya. Untuk pertama kalinya guys, Kennedy bisa tidur nyenyak dan melakukan sesuatu hal sesuka hatinya. Namun itu tidak terlalu lama karena ayahnya mulai lagi menyiksanya. Di malam hari Kennedy tidak bisa tidur bukan karena sakit tapi rasa dendam terhadap ayahnya. Dengan melampiaskannya, dia membunuh orang secara random agar ayahnya tertekan dalam menangani kasus yang dia perbuat. Dengan itu dia bisa merasa tenang. Dan itu dia lakukan secara berulang-ulang. Hingga akhirnya Kennedy berpikir, kenapa bukan ayah saja yang saya bunuh daripada orang lain? Ketika kesempatan itu datang, ayahnya tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Dan dari situlah Kennedy tidak melanjutkan perbuatannya lagi. Setelah mendengar pengakuan itu, Prakas terheran-heran karena foto-foto itu diambil 30 tahun yang lalu. Ternyata Kennedy bukanlah pelaku yang sebenarnya yang mereka cari. Lalu Logan terus mendesak Kennedy agar memberitahu siapa dalam pembunuhan yang baru-baru ini terjadi, karena kalau tidak, dia akan memberitahu anaknya kalau ayahnya seorang pembunuh. Karena Kennedy sangat menyayangi anaknya, ia pun buka suara dan mengatakan 2 bulan yang lalu, saat pulang ke rumah, dia disekap oleh seseorang yang 30 tahun yang lalu pernah menyaksikan Kennedy melakukan pembunuhan, lalu tertarik untuk mempelajarinya. Dan entah kenapa, baru sekarang ia menginginkannya. Kenapa bukan dari dulu? Dan 2 hari setelahnya, terjadilah pembunuhan. Akan tetapi, dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun saat masuk ke rumah, dia sempat melihat mobil berwarna abu-abu dan suara sirene seperti suara senapan mainan. Mendengar hal itu, Prakas teringat mobil yang serupa di bengkel beberapa hari yang lalu. Akan tetapi Prakas lengah, sehingga Kennedy melarikan diri dan mengunci dirinya di dapur, lalu bunuh diri dengan meledakkan gas yang ada di situ. Untuk membalas dosa-dosa yang telah dia perbuat dan terutama agar anaknya tidak mengetahui semua ini. Di sisi lain kita diperlihatkan seseorang yang bertubuh besar yang bertengkar dengan istrinya karena uang yang dia dapatkan tidak bisa membiayainya, yang ternyata istrinya lebih memilih pergi dan hidup bersama selingkuhannya. Dan ternyata lagi dialah si pembunuh berantai yang dicari-cari. Dan alasannya untuk membunuh tak lain karena dendam kepada istrinya dan melampiaskannya kepada orang lain. Lalu kita bergeser lagi saat Prakas dan Logan telah mendapatkan informasi terkait mobil itu. Mereka langsung menuju rumah si pembunuh. Namun mereka tidak mendapatkannya, hanya beberapa foto korban yang ternyata setelah ditelaah, semua korban mempunyai lesung pipi yang sama seperti istrinya. Dan tak cuma itu, Prakas menemukan tagihan dari kedai kopi yang sama dan mungkin sekarang si pembunuh ada di sana. Setelah sampai di kedai kopi, mereka mendapatkan informasi kalau orang yang mereka cari sudah beberapa hari tidak datang. Dan biasanya dia duduk di pojok dan terus memandangi ke arah jalan melalui jendela. Dan ternyata si pembunuh memandangi poster seorang penyanyi yang akan manggung di hotel yang kebetulan berada di depan kedai. Tidak berpikir panjang, Logan langsung menuju kamar hotel penyanyi itu, namun setelah menunggu pelaku tak kunjung datang. Melainkan si pembunuh menuju kamar Vina, yang ternyata Vina memiliki lesung pipi sama seperti ciri-ciri korban lainnya. Si pembunuh langsung melancarkan aksinya dengan berpura-pura asma dan meminta bantuan ke Vina agar mengambil inhaler di mobil yang terparkir di bawah. Tanpa prasangka buruk sama sekali, Vina langsung bergegas untuk mengambilnya. Di sisi lain kembali ke Logan yang mendapatkan informasi kalau penyanyi itu baru saja datang pagi tadi.
Tidak mungkin dia incaran si pembunuh, lalu menghubungi Prakas kalau targetnya bukanlah si penyanyi itu. Dan untuk memastikannya lagi, Prakas kembali masuk ke kedai kopi itu dan duduk di tempat pelaku. Ternyata perkiraan awal mereka salah karena pelaku menatap ke atap hotel, dan kebetulan atau tidak, tempat itu adalah tempat Vina dan Prakas saat bersantai. Prakas langsung menghubungi Vina agar tidak kemana-mana karena si pembunuh ada di sekitar hotel dan mungkin akan mengincarnya. Namun sudah terlambat, si pembunuh telah menculik Vina dan membawanya ke bangunan yang terbengkalai yang ada di tengah hutan. Prakas dan Logan sempat mengejarnya, akan tetapi mereka kehilangan jejaknya. Namun untunglah mereka melihat burung yang berterbangan yang menandakan ada sesuatu di sana. Sesampainya di lokasi, Prakas tak sengaja menginjak ranting pohon yang mengakibatkan keberadaan mereka disadari oleh si pembunuh. Setelah mereka masuk, mereka tidak melihat si pembunuh, yang ada hanyalah Vina. Namun tiba-tiba muncullah si pembunuh dari belakang Logan dan langsung menusuknya. Nyah, mamam. Logan sempat melakukan perlawanan, namun tidak berarti apa-apa. Dan kini tinggallah Prakas yang diharapkan, akan tetapi sama saja Prakas tidak bisa mengalahkannya, yang membuatnya terlempar. Dan naas-naasnya lagi, si pembunuh menemukan pistol Logan yang terjatuh dan langsung menembak Prakas. Akan tetapi kurangnya jam terbang dan latihan, tembakannya meleset dan pistolnya pun macet. Menyadari hal itu, Prakas melempari si pembunuh dengan batu bata. Merasa jengkel, si pembunuh melempar pistol ke arah Prakas. Dengan sigap, Prakas menangkapnya dan memperlihatkan keahliannya dan mengancam si pembunuh agar berlutut dan menyerah saja. Akan tetapi si pembunuh enggan melakukannya dan terus melangkah. Dengan mengingat perkataan Logan, Prakas memberanikan diri dan langsung menembak kepalanya. Dan disusul tembakan beruntun, ador, dan tamat, ending yang membagongkan.